Pernahkah engkau memperhatikan satu hal yang aneh dalam hidup ini? Bahwa orang yang semakin dekat kepada Allah justru sering terlihat semakin sunyi. Bukan karena mereka tidak mampu bergaul, bukan pula karena mereka membenci manusia, namun ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam hati mereka. Sesuatu yang tidak lagi dapat dipahami oleh keramaian dunia. Dunia yang dulu terasa begitu penting, kini seperti bayangan yang memudar di senja hari. Percakapan yang dahulu begitu menarik, kini terasa hampa seperti gema di ruang kosong. Mereka tetap berjalan di tengah manusia, tetap tersenyum, tetap berbicara dengan lembut. Tetapi di dalam batinnya ada ruang yang luas dan sunyi, ruang yang hanya dipenuhi oleh cahaya sang kekasih. Dan di titik inilah banyak orang salah paham. Dunia mengira mereka sedang kesepian, padahal sebenarnya mereka sedang tenggelam dalam kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kesunyian itu bukan kehampaan, melainkan sebuah pintu menuju samudra hakikat. Sebuah keadaan ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah bayang-bayang dari cahaya Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa jalan menuju Allah justru sering membuat hati terasa semakin sunyi? Mengapa semakin seseorang mengenal sang kekasih, semakin ia menjauh dari hiruk-pikuk dunia? Dan mungkinkah kesunyian itu sebenarnya adalah rahmat yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia? Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita duduk sejenak bersama dalam keheningan. Lupakan sebentar segala kesibukan dunia. Biarkan hati kita beristirahat dari riuhnya pikiran. Karena perjalanan yang akan kita tempuh kali ini bukan perjalanan pikiran, melainkan perjalanan pulang menuju diri kita yang paling dalam. Ada satu momen dalam hidup seorang hamba ketika hatinya mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia masih hidup di dunia yang sama, masih melihat langit yang sama, masih berjalan di jalan yang sama, tetapi ada rasa yang berbeda di dalam dirinya. Keramaian yang dahulu menghibur, kini terasa melelahkan. Tawa yang dahulu terasa hangat, kini terasa sekilas dan cepat berlalu. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hatinya sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih dalam. Pada saat itulah, kesunyian mulai hadir sebagai sahabat baru. Bukan kesunyian yang menakutkan, tetapi kesunyian yang perlahan mengajak hati untuk mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan ego. Dalam tasawuf, keadaan ini sering menjadi awal dari sebuah makam perjalanan ruhani, sebuah titik ketika nurullah mulai menyentuh hati seorang hamba. Dan ketika cahaya itu mulai masuk, dunia tidak lagi terlihat sama seperti sebelumnya. Namun mengapa banyak manusia takut dengan kesunyian? Karena kesunyian adalah cermin yang sangat jujur. Di dalam kesunyian, ego tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tepuk tangan manusia, tidak ada pujian, tidak ada pengakuan. Yang tersisa hanyalah diri kita apa adanya di hadapan Allah. Dan bagi ego, keadaan ini sangat menakutkan. Ego ingin selalu dilihat, selalu didengar, selalu diakui. Ego menyukai keramaian, karena keramaian memberi ilusi bahwa kita penting. Tetapi ketika seorang hamba mulai berjalan menuju Allah, sedikit demi sedikit, ego itu dilembutkan. Allah mengajaknya masuk ke ruang sunyi agar ia bisa melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Disitulah seorang hamba mulai memahami makna dari kalimat agung, La haula wa la quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah semata. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tanda bahwa hati sedang berjalan menuju Allah adalah ketika dunia tidak lagi mampu memenuhi ruang di dalamnya. Bukan berarti ia membenci dunia. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalankan syariat dengan penuh kesungguhan. Namun di dalam hatinya ada kesadaran baru bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan yang sementara. Ia mulai melihat kehidupan seperti seorang musafir yang singgah di sebuah tempat peristirahatan. Ia menikmati perjalanan itu, tetapi ia tidak lagi melekat padanya, karena hatinya tahu bahwa tujuan akhirnya bukan di sini. Di titik ini, kesunyian bukan lagi sesuatu yang menyakitkan. Kesunyian justru menjadi taman tempat hati berbicara dengan Tuhannya. Bayangkanlah sebuah cermin yang sangat indah, tetapi selama bertahun-tahun tertutup oleh debu.
Cermin itu sebenarnya mampu memantulkan cahaya dengan sempurna, tetapi debu yang menempel membuatnya tampak kusam. Begitulah hati manusia. Pada hakikatnya, hati diciptakan untuk memantulkan cahaya Allah. Namun debu ego, ambisi dan keinginan dunia menutupi kejernihannya. Maka ketika Allah mencintai seorang hamba, Ia perlahan membersihkan cermin itu. Proses pembersihan itulah yang sering terasa seperti kesunyian. Allah menjauhkan hati itu dari hiruk-pikuk yang berlebihan, agar ia dapat kembali melihat cahaya yang selama ini tertutup. Dan ketika debu itu mulai tersingkap, seorang hamba mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah pantulan dari tajalli sifat-sifat Allah. Kesunyian yang dialami oleh orang yang dekat dengan Allah seringkali merupakan gerbang menuju keadaan yang disebut oleh para sufi sebagai fana. Fana bukan berarti menghilang dari dunia. Fana adalah kesadaran bahwa diri ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Segala kemampuan, segala keinginan, bahkan napas yang kita hirup setiap detik, semuanya adalah pemberian Allah yang terus mengalir. Seorang hamba yang mulai merasakan fana akan menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, karena ia mulai memahami bahwa dirinya hanyalah setetes air di tengah samudra hakikat milik Sang Kekasih. Dan ketika kesadaran ini mulai tumbuh, kesunyian tidak lagi terasa sebagai kehilangan. Kesunyian justru terasa seperti pelukan lembut dari Allah yang sedang mengajak hambanya pulang. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu rahasia halus dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah yang sering tidak disadari. Ketika Allah mulai mencintai seorang hamba, terkadang Dia tidak langsung memberinya kemuliaan di mata manusia. Tidak pula Dia selalu memberinya keramaian dan pengakuan. Justru seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Allah perlahan menarik hatinya dari keramaian dunia, bukan untuk menyiksanya, tetapi untuk menjaganya. Keramaian seringkali membawa banyak suara yang bercampur, pujian, harapan manusia, penilaian, bahkan bisikan ego yang sangat halus. Jika hati belum kuat, semua itu dapat menutup cahaya yang sedang tumbuh di dalamnya. Maka Allah dengan kasih sayang yang tidak terlihat, menuntun hamba itu menuju jalan yang lebih sunyi. Di sana tidak banyak suara yang mengganggu. Di sana, hati bisa mulai mendengar sesuatu yang selama ini tenggelam oleh riuhnya dunia, yaitu panggilan Sang Kekasih. Banyak orang mengira kesunyian adalah keadaan yang kosong. Namun bagi para pencari hakikat, kesunyian justru adalah ruang pertemuan yang paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Di tengah keramaian, manusia sering berbicara kepada dunia. Tetapi di dalam kesunyian, hati mulai berbicara kepada Allah. Di saat itulah seorang hamba mulai merasakan kehadiran yang selama ini tersembunyi di balik segala sesuatu. Ia mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh darinya. Bahkan sejak awal, Allah lebih dekat daripada urat nadi yang mengalir di tubuhnya. Namun kedekatan itu sering tertutup oleh kebisingan pikiran dan keinginan. Maka ketika Allah menghadiahkan kesunyian kepada seorang hamba, sebenarnya Dia sedang membuka sebuah pintu menuju pertemuan batin yang sangat lembut dengan Nurullah. Ada kalanya seseorang yang sedang berjalan menuju Allah merasa bahwa dirinya tidak lagi sepenuhnya dipahami oleh dunia. Ia tetap hidup di tengah manusia, tetapi ada jarak yang tidak kasat mata. Bukan jarak kebencian, bukan pula jarak kesombongan, melainkan jarak kesadaran. Banyak percakapan dunia berputar di sekitar hal-hal yang tidak lagi menjadi pusat hatinya. Ia tidak lagi tertarik pada kebanggaan yang kosong, pada persaingan yang melelahkan, atau pada pujian yang cepat hilang seperti kabut pagi. Hatinya sedang belajar mencintai sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak dapat diukur dengan ukuran dunia. Dan karena dunia tidak mengerti bahasa hati itu, maka kesunyian sering menjadi sahabat yang paling setia. Dalam kesunyian itulah, seorang hamba belajar memahami bahwa perjalanan menuju Allah memang bukan jalan yang selalu dipenuhi keramaian manusia. Bayangkanlah setetes air yang jatuh ke dalam samudra yang luas. Selama ia berada di daun atau di ujung ranting, ia mungkin merasa dirinya memiliki bentuk sendiri. Ia mungkin merasa terpisah dari yang lain. Namun ketika ia jatuh ke dalam samudra, ia tidak lagi dapat membedakan dirinya. Ia menjadi bagian dari keluasan yang tidak terbatas. Begitulah perjalanan seorang hamba menuju Allah. Selama ego masih kuat, manusia merasa dirinya adalah pusat dari segalanya. Ia merasa bahwa kehidupannya berdiri dengan kekuatannya sendiri.
Tetapi ketika cahaya makrifat mulai menyentuh hatinya, ia mulai melihat kenyataan yang jauh lebih dalam. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah setetes dari samudera hakikat milik Allah. Kesadaran inilah yang perlahan melahirkan rasa fana, rasa bahwa semua yang ada pada diri kita sebenarnya hanyalah tajali dari kehendak Allah semata. Pada akhirnya, kesunnian membawa seorang hamba kepada satu pengakuan yang sangat jujur, sebuah pengakuan yang telah diucapkan oleh para kekasih Allah sepanjang zaman. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Kalimat ini bukan sekedar zikir yang diucapkan oleh lisan. Ia adalah kesadaran yang lahir dari perjalanan hati yang panjang. Ketika seorang hamba benar-benar memahami kalimat ini, ia tidak lagi merasa bahwa hidupnya digerakkan oleh dirinya sendiri. Ia melihat bahwa setiap langkah, setiap napas, setiap keinginan, semuanya berada dalam genggaman Allah. Di titik ini, kesunyian tidak lagi terasa berat. Kesunyian berubah menjadi taman kedamaian. Karena di dalam taman itu, seorang hamba tidak lagi merasa sendirian. Ia sedang ditemani oleh Sang Kekasih yang tidak pernah meninggalkannya. Sahabat petunjuk Al-Quran. Dalam pandangan dunia, seseorang dianggap beruntung ketika hidupnya penuh sorotan, dipuji banyak orang, dan dikenal di mana-mana. Dunia mengira kemuliaan adalah ketika nama seseorang sering disebut oleh manusia. Tetapi, dalam jalan para pecinta Allah, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Banyak hamba yang sangat dekat dengan Allah hidup dalam kesederhanaan yang sunyi, jauh dari perhatian manusia. Bukan karena mereka tidak memiliki nilai, bukan pula karena mereka tidak memiliki keutamaan. Justru seringkali kesunyian itu adalah cara Allah menjaga mereka. Allah menyembunyikan mereka seperti seseorang menyimpan permata yang sangat berharga di tempat yang aman. Karena jika permata itu diletakkan di tengah keramaian, banyak tangan yang ingin memilikinya, banyak mata yang memandangnya dengan keinginan. Begitulah hati seorang hamba yang sedang dipenuhi cahaya. Allah menjaganya dari riuhnya dunia agar cahaya itu tidak tercampur dengan debu pujian manusia. Pujian manusia terkadang terdengar indah di telinga, tetapi bagi hati yang sedang berjalan menuju Allah, pujian bisa menjadi ujian yang sangat halus. Ego manusia sangat menyukai pengakuan. Ketika seseorang dipuji, ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin merasa lebih tinggi dari yang lain. Padahal dalam perjalanan makrifat, ego itulah yang harus dilembutkan. Maka Allah seringkali menolong hambanya dengan cara yang tidak disadari oleh manusia. Dia menjauhkan hamba itu dari sorotan yang berlebihan. Dia membiarkannya berjalan di jalan yang tenang, jauh dari tepuk tangan manusia. Bukan karena Allah tidak memuliakannya, tetapi karena Allah ingin memurnikan hatinya. Di dalam kesunyian itu, seorang hamba belajar bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada pujian manusia. Nilai dirinya hanya bergantung pada kedekatannya kepada Allah. Dalam tasawuf, perjalanan menuju Allah sering melewati berbagai makom batin. Salah satu makom yang sangat indah adalah makom kerendahan hati. Di makom ini seorang hamba tidak lagi merasa dirinya memiliki keistimewaan. Ia tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia melihat semua manusia dengan kasih sayang, karena ia tahu bahwa setiap hati memiliki perjalanan yang berbeda menuju Allah. Kesadaran ini lahir dari pemahaman yang sangat dalam bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang fana. Tidak ada yang benar-benar kita miliki, bahkan diri kita sendiri adalah titipan dari Allah. Ketika seorang hamba benar-benar memahami hal ini, hatinya menjadi lembut seperti tanah yang menerima air hujan. Ia tidak lagi ingin terlihat tinggi. Ia justru merasa tenang ketika berada di tempat yang tidak terlihat oleh dunia. Bayangkan sebuah lampu kecil yang menyala di dalam ruangan yang tenang. Cahaya lampu itu tidak berteriak, tidak pula meminta perhatian. Ia hanya memancarkan cahayanya dengan tenang, menerangi apa yang ada di sekitarnya. Jika seseorang masuk ke ruangan itu, ia mungkin merasakan kehangatan cahaya itu tanpa pernah memikirkan lampunya. Begitulah keadaan banyak hamba yang dekat dengan Allah. Mereka tidak mencari perhatian dunia. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan kedalaman hatinya kepada orang lain.
Namun kehadiran mereka sering membawa ketenangan bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Kata-kata mereka sederhana, tetapi menyentuh hati. Sikap mereka lembut, tetapi menenangkan jiwa. Itu semua bukan karena mereka ingin terlihat istimewa, melainkan karena cahaya Allah sedang memancar melalui hati mereka. Pada akhirnya, kesunyian yang dialami oleh orang yang dekat dengan Allah bukanlah kesunyian yang kosong. Kesunyian itu justru penuh dengan kehadiran yang sangat lembut. Dalam keheningan itulah seorang hamba mulai merasakan bahwa Allah selalu bersamanya. Ia merasakan bahwa setiap langkah hidupnya berada dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Dunia mungkin tidak melihatnya sebagai seseorang yang istimewa, namun bagi hatinya sendiri, ia sedang menjalani perjalanan yang sangat agung, perjalanan pulang menuju Sang Kekasih. Dan semakin ia berjalan di jalan itu, semakin ia menyadari satu hal yang sangat sederhana, namun sangat dalam, bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berada di tengah keramaian dunia. Terkadang kebahagiaan itu justru ditemukan di dalam kesunyian yang dipenuhi cahaya Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu keadaan yang sangat lembut dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah. Keadaan itu tidak dapat dilihat oleh mata, tidak pula dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia hanya dapat dirasakan oleh hati yang perlahan dibersihkan dari debu dunia. Pada saat itulah, kesunyian berubah maknanya. Ia tidak lagi terasa seperti ruang kosong yang menakutkan, melainkan seperti taman yang tenang, tempat hati beristirahat. Dalam kesunyian itu, seorang hamba mulai merasakan bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kehadiran yang sangat halus, kehadiran yang selama ini tersembunyi di balik segala sesuatu. Hatinya mulai memahami bahwa sejak awal Allah selalu bersamanya. Bahkan ketika ia merasa paling jauh sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkannya. Kesadaran ini datang perlahan seperti fajar yang muncul di ufuk timur. Tidak tiba-tiba, tidak juga dengan suara yang keras, tetapi lembut dan pasti menerangi hati. Ketika seorang hamba mulai merasakan kedekatan ini, zikir tidak lagi hanya menjadi ucapan di bibir. Zikir berubah menjadi nafas yang menghidupkan hati. Nama Allah tidak lagi terasa seperti kata yang diulang-ulang, tetapi seperti cahaya yang terus mengalir di dalam batin. Setiap kali ia menyebut namanya, hatinya terasa dipenuhi ketenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia. Ia mulai memahami bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari banyaknya harta, tidak pula dari banyaknya pujian manusia. Ketenangan sejati berasal dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam keadaan ini, kesunyian menjadi sahabat yang sangat indah. Karena dalam kesunyian itulah, zikir dapat mengalir tanpa gangguan, seperti sungai yang mengalir tenang menuju samudra. Perjalanan ini perlahan membawa seorang hamba kepada pemahaman yang sangat dalam tentang dirinya sendiri. Ia mulai melihat bahwa segala sesuatu yang ia miliki sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Tubuhnya, pikirannya, kemampuannya, semuanya hanyalah titipan yang diberikan oleh Allah. Kesadaran ini tidak membuatnya putus asa. Justru sebaliknya, kesadaran ini membuat hatinya menjadi sangat tenang. Ia tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Ia mulai menerima bahwa hidup ini berjalan dalam kehendak Allah yang sempurna. Inilah salah satu makna dari fana. Ketika seorang hamba menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan dari cahaya Allah. Ketika kesadaran ini tumbuh, hati menjadi ringan seperti daun yang mengikuti arah angin. Ia tidak lagi melawan arus kehidupan, karena ia tahu bahwa semua yang terjadi berada dalam samudra takdir Allah. Perhatikanlah malam yang sangat tenang, ketika dunia mulai sunyi dan langit dipenuhi bintang. Pada saat itulah keindahan langit paling mudah terlihat. Jika siang hari penuh dengan cahaya yang terang, banyak bintang yang sebenarnya ada, tetapi tidak terlihat oleh mata. Namun ketika malam datang dengan keheningannya, bintang-bintang itu mulai tampak satu demi satu. Begitulah hati manusia. Selama hidup dipenuhi oleh kebisingan dunia, banyak cahaya yang sebenarnya ada, tetapi tidak terlihat oleh kita. Ketika kesunyian datang, barulah cahaya-cahaya itu mulai tampak.
Hati mulai melihat kebesaran Allah dalam hal-hal yang sederhana. Nafas yang masuk ke dalam dada, hembusan angin yang menyentuh kulit, bahkan detak jantung yang terus bekerja tanpa kita sadari. Semuanya menjadi tanda dari kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti. Di titik ini, seorang hamba mulai menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan dunia. Ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalankan syariat dengan penuh kesungguhan. Namun hatinya tidak lagi terikat pada hasil dari semua itu. Ia menjalani hidup dengan kesadaran bahwa dirinya hanyalah hamba yang sedang berjalan di bumi Allah. Jika dunia memberinya kemudahan, ia bersyukur dengan lembut. Jika dunia memberinya ujian, ia menerimanya dengan sabar. Karena di dalam hatinya sudah tumbuh keyakinan yang sangat kuat bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah selalu membawa hikmah yang tersembunyi. Dan dalam keyakinan itulah, kesunyian berubah menjadi kedamaian yang sangat dalam. Kedamaian yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah menemukan jalan pulangnya kepada Sang Kekasih. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya perjalanan kesunyian yang dialami oleh orang yang dekat dengan Allah bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah pelajaran yang sangat dalam tentang mengenal diri. Karena ketika dunia perlahan menjauh dari pusat hati kita, barulah kita mulai melihat siapa diri kita sebenarnya. Kita menyadari bahwa selama ini banyak hal yang kita kejar ternyata hanyalah bayangan yang sementara. Kita mengejar pengakuan manusia, kita mengejar pujian, kita mengejar kedudukan, seakan-akan semua itu akan membuat hati kita menjadi penuh. Namun ketika Allah mengajak seorang hamba memasuki ruang kesunyian, perlahan-lahan ia mulai melihat bahwa semua itu hanyalah fatamorgana di padang pasir kehidupan. Kesunyian itu membuka mata hati kita untuk menyadari bahwa yang benar-benar kita butuhkan hanyalah Allah. Dan ketika hati mulai memahami hal ini, ia tidak lagi merasa takut dengan kesunyian. Ia justru merasa sedang berada di jalan pulang menuju asalnya. Ilmu makrifat yang sejati tidak menjadikan seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, makrifat yang sejati melahirkan akhlak yang sangat lembut. Hati yang telah merasakan sedikit saja dari cahaya Allah akan menjadi lebih penyayang, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Ia tidak lagi mudah menyalahkan orang lain karena ia tahu bahwa setiap manusia sedang berjalan dalam takdir yang telah dituliskan oleh Allah. Ia tidak lagi sibuk membanggakan dirinya karena ia menyadari bahwa semua kebaikan yang ada pada dirinya hanyalah tajalli dari sifat-sifat Allah yang dipinjamkan kepadanya. Maka orang yang benar-benar dekat dengan Allah sering terlihat sederhana. Ia tidak merasa perlu menunjukkan kedalaman hatinya kepada dunia. Ia hanya berusaha menjalani hidup dengan akhlak yang lembut, karena ia tahu bahwa akhlak yang baik adalah pantulan dari cahaya Sang Kekasih. Namun sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Perjalanan menuju hakikat tidak pernah berarti meninggalkan syariat. Justru syariat adalah wadah yang menjaga perjalanan hati agar tetap berada di jalan yang benar. Salat, zikir, doa, dan amal kebaikan adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan Allah. Tanpa syariat, perjalanan spiritual bisa tersesat oleh ilusi ego yang sangat halus. Karena itu, para wali dan para pecinta Allah sepanjang zaman selalu menjaga syariat dengan sangat sungguh-sungguh. Mereka tidak meninggalkan ibadah meskipun hati mereka telah merasakan kedekatan dengan Allah. Justru karena mereka mengenal Allah, mereka semakin merendahkan diri dalam ibadah. Mereka sadar bahwa seorang hamba tidak pernah berhenti menjadi hamba, seberapapun dalam perjalanan makrifat yang ia tempuh. Maka pada akhirnya, marilah kita menundukkan hati kita sejenak dalam keheningan. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui isi hati kami. Jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar dunia, maka lembutkanlah hati kami agar kembali mengingat-Mu. Jika hati kami terlalu dipenuhi oleh ego dan keinginan, maka bersihkanlah ia dengan cahaya-Mu. Ya Allah, ajarkan kami untuk memahami makna kesunyian yang Engkau berikan dalam hidup kami. Jangan biarkan kesunyian itu membuat kami jauh dari-Mu. Jadikanlah kesunyian itu sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu.
Tanamkan dalam hati kami kesadaran bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain darimu. Dan bimbinglah langkah kami agar tetap berada di jalan syariat-Mu, sampai suatu hari nanti kami kembali kepadamu dengan hati yang tenang dan penuh cahaya. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika narasi ini menyentuh hati Anda, mungkin itu bukan karena kata-kata yang indah. Bisa jadi itu adalah bisikan lembut dari hati Anda sendiri yang sedang rindu kepada Allah. Jika Anda pernah merasakan kesunyian dalam hidup, janganlah takut. Bisa jadi kesunyian itu adalah cara Allah memanggil Anda lebih dekat kepadanya. Tuliskan di kolom komentar pengalaman atau renungan Anda tentang perjalanan hati ini. Karena siapa tahu kisah Anda bisa menjadi cahaya bagi saudara kita yang lain. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak hati yang teringat kepada Allah. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Petunjuk Al-Quran agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan mengenal diri, mendekat kepada Allah, dan menemukan cahaya di dalam hati kita. Semoga setiap langkah kecil kita di dunia ini menjadi jalan menuju pertemuan yang indah dengan Sang Kekasih.